Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan ikutan, contoh teladan yang baik, terkhusus beribadah di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita sudah menyampaikan bahwa semua aktivitas kita, baik itu di bulan Ramadan ini, demikian pula di luar bulan Ramadan, selama yang kita lakukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada maksiat atau dosa, terkhusus di bulan Ramadan ini tidak ada perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, maka semuanya bernilai ibadah dan pasti diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengikhlaskan semua yang kita kerjakan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Maka ketika kita mengikhlaskan semua yang kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah agama yang lurus. Itulah yang seharusnya kita senantiasa harapkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Salah satu amal atau ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, bahkan dirangkaikan di dalam ayat yang berkenaan dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu berdoa. Biasa kita berdoa sepertinya hanya rutinitas saja, sehingga terkadang kita merasa bahwa selalu dibaca doa, tiap hari kita lantunkan, tapi kita tidak merasa apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan dengan doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan Ramadan ini, doa itu ketika kita menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, maka insya Allah karena tidak semua doa langsung dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan terkadang ada yang ditunda-tunda, ada yang diganti. Bahkan barangkali nanti di hari kemudian atau anak cucu kita yang merasakan, mendapatkan doa-doa yang kita sampaikan. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan dirinya, menyampaikan kepada kita bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan dijawab semua doa-doa yang orang yang berdoa kepada. Jadi itu persyaratan pertamanya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbu ayyus'al. Allah sangat suka kalau dimintai. Karena orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang angkuh. Orang yang angkuh, menganggap dirinya mampu melakukan semuanya meskipun tanpa doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika putus sendalnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama bahkan tidak ada garam di rumahnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni ila nafsi walau tarfat ain. Ya Allah, jangan timpakan kepadaku beban yang meskipun sekejap mata tanpa Engkau memberikan bantuan kepada aku. Meskipun sekejap mata, Nabi mengatakan, meskipun sekejap mata, jangan engkau timpakan hanya kepada aku saja, tanpa ada bantuanmu, tanpa ada pertolongan yang engkau berikan. Fastajibu li. Persyaratan kedua doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu memperkenankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita belum memperkenankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bertanya kepada Allah, kenapa doa saya belum diijabah? Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun. Barulah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan memperkenankan perintah Allah Subhanahu, berdoa memperkenankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama berkata bahwa tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikabulkan. Cuma terkadang ada yang ditunda-tunda. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan aminan
warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jadikanlah penduduk di negeri ini diberikan rezeki dari buah-buahan yang melimpah. Baru berapa tahun ini baru kita menyaksikan bagaimana melimpahnya rezeki bagi penduduk Mekah. Orang-orang yang sebelumnya di tahun 1900-an sebelum seperti yang kita lihat ini, tandus negeri Mekah itu. Demikian pula penduduk Mekah sebelum datangnya adanya minyak yang mereka kelola tandus, termasuk negara miskin. Jadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti beberapa tahun belakangan ini baru Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan melimpah ruah. Banyak buah-buahan yang kita tidak pernah lihat di sini ada semua di sana. Bahkan biasa ada buah-buahan maksudnya gini mai buah nyamuk dan diantre. Buah nyamuk ngasena te kunde buah nyamuk enggak senang. Kudili kero kade untuk apa ya? Ditaruh bahan di lemari nasi. Ditaruh bahan di lemari. Diantre tapi buah nyamuk ngasena. Buah nyamuk ngasena. Nah darai tero baru-baru itu kundra rumah kade ditali. Ya dia guna dia anda kade taruh bahan di lemari ta makin nyamuk ngaturut-turut. Kemudian Abdul Qadir Jailani berkata bahwa nanti di hari kemudian ada orang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu, ia berkata, rasa-rasanya apa yang saya dapatkan ini tidak pernah saya lakukan. Ganjaran yang diberikan kepada saya ini rasa-rasanya tidak pernah saya melakukannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa itulah dulu doa-doa yang kamu sampaikan yang baru sekarang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita bosan, tidak boleh kita berhenti berdoa. Senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu muhul ibadah. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ulama mengatakan bahwa doa itu adalah senjatanya kaum muslimin, orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan terjadi perang Badar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak memenangkan aku sekarang ini, maka tidak akan ada orang lagi yang menyembahmu. Itu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita berdoa dan kita merasa bahwa kenapa doa saya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, rasa-rasanya saya ini sudah lama saya berdoa, tetapi apa yang saya minta itu belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Nabi bersabda,
La yazalun nasu bi khair ma'ajjalu. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama ia tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Kalau kaifa yasta'jilu ya Rasulullah? Apa yang disebut berdoa tergesa-gesa? Kata Nabi, da'autu rabbi walam yastajibu li. Sudah lama saya berdoa tetapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini sudah berapa tahun dibanding doanya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar diberikan anak dari istrinya yang pertama, Maisarah. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Berikan kepadaku anak yang saleh. Sampai Nabi Ibrahim sudah berumur tua, sudah beruban, bahkan istrinya sudah uzur. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berhenti berdoa. Suatu waktu ketika malaikat singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat itu berkata, wa basyaruhu bi gulamin alim. Allah Subhanahu wa taala menggembirakan dengan anak yang cerdas, anak yang pintar. Ketika malaikat menyampaikan itu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak kaget. Karena memang sudah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaget itu adalah istrinya. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Sambil tersenyum istrinya, artinya bukan tersenyum gembira tapi ya seperti mengejek dirinya sambil memukul pipinya. Apakah perempuan setua ini akan mendapatkan seorang anak? Sudah uzur, sudah lama tidak haid. Bagaimana bisa mendapatkan anak? Malaikat berkata, qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Ya, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, bahwa gembirakan Nabi Ibrahim dan istrinya itu bahwa kamu akan mempunyai seorang anak yang cerdas. Demikian pula Nabi Zakaria, sampai istrinya sudah tidak bisa lagi meninggalkan tempat tidur, tidak pernah berhenti agar supaya diberikan anak. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Berikanlah kepadaku anak yang baik, karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengarkan doa. Karena jika Engkau tidak memberikan anak kepadaku, wala taj'alni fardan, dan jangan menjadikan aku ini hanya sendiri saja, wa anta khairul warithin, karena Engkau adalah sebaik-baik yang pemberi waris. Tidak ada yang mewarisi kebaikanku jika saya tidak mempunyai anak. Maka ketika dikatakan kepadanya bahwa
kamu akan diberikan anak yang diberikan nama Yahya. Nabi Zakaria berkata, apa tanda-tandanya bahwa saya nanti ini akan mempunyai seorang anak? Dan ini karena istriku ini sudah tua, ya, meninggalkan tempat tidur saya sudah tidak bisa. Jadi bertahun-tahun, bahkan dia pernah memelihara anak perempuan. Diberikan amanah kepadanya untuk memelihara anak perempuan, dan dia sendiri tidak mempunyai anak. Kata Tuhan, ya, jika suatu saat nanti kamu berbicara, tiba-tiba hilang suaramu dan hanya kamu seperti berbicara ramza, isyarat saja. Jadi suatu hari ia berbicara, tiba-tiba hilang suaranya. Saya ini akan mempunyai anak, karena itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kamu akan mempunyai anak, suatu saat nanti kamu berbicara, tiba-tiba hilang suaramu kecuali dengan hanya bahasa isyarat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pernah bosan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ketika kita berdoa, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nasate magala madengi mutete di Allah taala, madarari te di Allah taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri. Nah, biasa juga ada orang yang berdoa seperti membuat laporan dengan angkuhnya, dengan sombongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang doa itu hanya sebagai formalitas saja. Hanya sebagai formalitas. Biasa ketika berdoa ada kegiatan atau upacara, panjang doanya dan diucapkan, ya, seperti membuat laporan, sehingga iro makadaya amin setiap mengucapkan doa memang ngedano. Iro doaan makadaya amin, ya, betul lah ngedano minta kalian itu mah pau. Ya. Karena diucapkan dengan, ya, seperti membuat laporan dengan angkuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ud'u rabbakum khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Dan, ya, yang mengantar doa-doa kita itu, ya, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Innallaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat muhsin. Atau ada orang yang salah caranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Napai terangkat P3K milan epuang tau payung ilo nak menjadi kepala kantor ai ini nak kawulkan yang Allah taala. Itu saja P3 kamu masih kontrak perjanjian kerja, elo ni menjadi kepala kantor mu magai lo doang ero dia. Dia karena tidak tepat, tidak sesuai dengan kapasitas kita. Elo ni mengaribi milovi tafalamperi ki di soihuang. Tidak sesuai dengan, padahal itu sudah ketentuan Allah semua. Asal elo ni mengeri, ya, harus gelap, tidak dipanjangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah ketika kita meminta, ya, kalaupun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali diganti. Milawi tahu kekayaan lo di Allah taala.
Milai tahu sesuatu yang sangat kita inginkan, tapi engkau tahu takdir tak. Engkau tahu takdir tak maka dah. Dulu kima madoko iya. Naku kira-kira megang yang kosona jarengengi na iya. Lalu na pakai mengongkoso mabura. Nah, tidak usah diberikan kekayaan, tetapi dihilangkan juga penyakitnya. Atau ditunda-tunda, ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti beberapa tahun, nanti generasi berikutnya barulah merasakan doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Mari kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu doa yang salah seorang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan Ramadan ini, as-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Maka kita yang pernah menyaksikan, pernah umrah Ramadan, itu menjelang berbuka itu bahkan 1 jam atau 2 jam sebelum berbuka, mereka itu memperebutkan tempat di belakangnya multazam. Mereka semua sudah mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal lagi 2 jam atau 1 jam sebelum kita berbuka. Mereka sudah mengangkat tangannya semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berbuka, yakin membaca doa. Sesudah kita berbuka, ya, berdoa juga. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa selama kita berbuka itu jangan hanya makanannya yang diperhatikan, tetapi baca doa apa saja. Doa apa saja, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang kita sampaikan ketika kita berpuasa hingga berbuka. Karena 1 kali 24 jam ini selama di bulan Ramadan kita namanya berada di bulan puasa. Senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga insyaallah kita senantiasa bisa menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan iman kepada kita sehingga kita bisa mengisinya dengan doa-doa. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniailah kepada kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau Tuhan yang memberikan rahmat. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Tsabbit qalbi fi ibadatik, tetapkan hatiku senantiasa beribadah kepadamu. Tsabbit qalbi fi ta'atik, tetapkan hatiku senantiasa taat kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah aku meminta kepadamu senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husni ibadatika, dan senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah berikanlah keselamatan kepada kami di dalam beragama ini. Wa afiyatan fil jasadi, dan senantiasa diberikan kesehatan, afiat. Wa barakatan fir rizki, dan senantiasa diberkahi rezeki kami. Wa ziyadatan fil ilmi, dan senantiasa ditambah ilmu pengetahuan kami. Wa taubatan qablal maut, dan bertaubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut,
dan dirahmati sebelum mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan diampuni sesudah kami mati. Wan najata minan nar, dan dibebaskan dari api neraka jahanam. Wal afwa indal hisab, dan dihapuskan dan dimaafkan semua kesalahan-kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.